Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi nazala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kullu syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan taufiknya, hidayahnya, inayahnya, petunjuknya kepada kita semuanya, dan Allah memudahkan seluruh yang ada di sini, langkah kita dari kediaman kita, dari aktivitas kejahatan kita, dan Allah kumpulkan di rumah dan di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi, yakni rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima perjuangan ibadah kita, thalabul ilm kita, dan Allah mengistiqomahkan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang hingga akhir hayat kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa teriring untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa, dan semoga Allah juga jadikan kita di antara mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, di siang yang berbahagia ini bahasan kita sampai ke hadis tadi 26 ya, 27. Ya, hari ini masuk kepada hadis yang ke-27 dengan judul bab pembeda antara kebaikan dan keburukan, atau al-farqu baina al-birri wal ism, perbedaan antara yang baik dan antara yang buruk. Hadisnya dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruni dalam kitab mereka berdua. Jadi seorang sahabat yang pertama dari An-Nawas bin Sam'an. Qala al-Imam rahimahullahu ta'ala, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yutalli'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Dari seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an, Al-Imam meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu, hakikat kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia itulah hakikat kebaikan. Jadi orang dianggap baik tidak baik, lihat akhlaknya. Wal ism, sedangkan dosa itu, keburukan itu adalah ma haka fi nafsik, yang menggelisahkan hatimu. Jadi dosa, jadi apapun yang kita lakukan jika hati kita menjadi gelisah, gundah gulana, tidak tenang, maka itu adalah dosa. Wa karihta ayutalli'a 'alaihin nas. Tanda yang kedua, jika kita melakukan perbuatan yang tadi menggelisahkan, kita sendiri ragu, kita sendiri sebenarnya tidak nyaman. Jadi yang kedua adalah perbuatan yang kita lakukan tersebut takut kalau
dilihat, diketahui oleh orang lain. Maka itu adalah tanda keburukan dan itu tanda dosa. Hadis yang pertama. Sekali lagi dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yutalli'a 'alaihin nas." Hakikat kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Jadi orang dilihat baik tidak baik menurut Islam, akhlaknya. Akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik, akhlak kepada Allah namanya ibadah, namanya akidah. Akhlak kepada manusia itulah akhlak, itulah etika kepada sesama manusia. Baik tidak baiknya, lihat akhlaknya, lihat etikanya. Kalau orang sudah tidak punya etika, menabrak etika, pelanggaran etika, sudah dipastikan ini orang tidak baik. Sudah pasti ini orang tidak baik. Yang kedua, wal ithm, dosa itu, keburukan itu adalah ma haka fi nafsik, sesuatu yang menggelisahkan hati. Jika kita lakukan itu, hati menjadi gelisah, hati menjadi tidak tenang, gundah gulana, ada rasa takut. Karena sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, ada masanya hati dia sedang terbuka. Ada cahaya sinar hidayah sedikit masuk dalam hatinya. Saat itulah dia akan merasa gelisah dan merasa takut. Kita teringat hadis seorang pembunuh yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman dahulu ada orang yang membunuh 99, kemudian genap menjadi 100. Jadi kurang apa jahatnya? Membunuh satu orang aja udah jahat luar biasa. Apalagi dalam sudut pandang Islam, apalagi 100. Ini dosanya luar biasa. Kenapa dibunuh 100, digenapkan aja lah sudah. Kalau 99 kan nanggung, udah satu aja sekalian dibunuh. Jadi 100. Tapi namanya dosa, seburuk-buruknya manusia, ada masanya di mana dia takut, gelisah hati. Nah inilah makna di bawah hadis tersebut sebenarnya. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan hati, membuat hati gundah gulana tidak tenang. Yang kedua tandanya, wa karihta yutalli'a 'alaihin nas, takut kalau perbuatan tersebut dilihat oleh manusia. Orang koruptor, ya, seorang yang koruptor, walaupun tidak ada yang melihat, CCTV nggak ada yang melihat, ibarat semut pun nggak bisa melihat. Ini dalam ruangan. Tapi yakin ya, berdasarkan hadis dan sabda Rasulullah ini, bahwa orang tersebut tidak pernah tenang hatinya. Dan ada rasa takut, minimal satu dengan siapa? KPK. Kalau perbuatannya dilihat oleh manusia, oh ternyata jabatan baru 2 periode, uangnya, kekayaannya 1000 kali lipat kenaikannya. Udah pasti dia ketakutan. Untuk menutupi ketakutan tersebut, dia akan membuat, kalau dia punya pengaruh, punya kekuasaan, membuat regulasi-regulasi yang akan menutupi kesalahan tersebut. Ini tanda ini orang tidak baik. Nah, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad. Beliau mengatakan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Ji'ta tas'alu anil birri wal ism." Wahai Wabisah, kau datang kepadaku ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukan itu. Jadi sahabat ini belum bertanya, sahabat ini belum menyampaikan apapun, tiba-tiba baru saja datang sudah ditanya. Wahai Wabisah, kamu datang ingin bertanya ya tentang kebaikan dan keburukan itu. Qultu, ku katakan, na'am, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, istafti qalbak, minta fatwalah, tanyakanlah sesuatu yang ingin kau lakukan itu, baik ataupun buruk itu, tanyakan kepada hatimu yang paling dalam. Tanyakan, ini baik ataupun tidak baik. Kenapa? Albirru matma'annat ilaihi nafs. Karena jika hatimu tenang, kau tanyakan pada hatimu, jika tenang hatimu tenang, sakinah, tidak gelisah, watma'anna ilaihi qalb, ya, jiwa kita tenang, hati kita pun tenang, ya, itulah kebaikan. Maka itulah kebaikan lakukan. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal itsmu, sedangkan dosa itu, keburukan itu adalah mahaka fi nafsik, yang membuat hatimu gelisah, tidak tenang, gundah gulana, wa taraddada fi sadr, dan dia menggelegar di dalam dada, bergemuruh di dalam dada. Wa in aftakan nasu fa aftauk,
Walaupun manusia telah memberikan fatwa apapun, kata orang boleh ya, kata orang boleh, kata si fulan ini boleh, tapi kamu yang tahu kebenaran itu, maka jalankan sesuai dengan hati nuranimu. Ini hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Hadis yang kedua menguatkan makna hadis yang pertama, bahkan sedikit lebih detail. Dan dari hadis ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini hadis yang sangat penting. Hadis yang sangat singkat, tetapi ia mencakup hampir seluruh manusia. Karena hidup ini dipenuhi dengan dua hal. Dua hal ini selalu ada dalam kehidupan manusia. Dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Kebaikan dan keburukan. Kalau kita tidak dalam kondisi baik, pasti keburukan. Tidak ada yang tengah-tengah. Kalau nggak baik, pasti buruk. Kalau tidak baik, pasti buruk. Maka kita sebagai seorang muslim harus mengambil penting hadis ini. Walhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mengkaji hadis ini, yang sesuatu yang sangat penting dan menjadi bekal bagi kita semua. Sebelum masuk kepada bahasan lebih lanjut, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak riwayat. Jadi hadisnya sahih ya, tidak sedikit pun diragukan tentang kesahihan hadis ini. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari dua hadis yang cukup pendek ini ya, terdapat ibrah, pelajaran-pelajaran yang sangat penting, yang itu menjadi topik utama kita. Jadi hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Yang pertama dari Nawas bin Sam'an, yang kedua dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhuma. Yang pertama adalah datangnya sahabat kepada Rasulullah, pertanyaannya sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan pelajaran kepada kita semua dan keterangan yang sangat gamblang bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dengan agama dan ilmu. Mereka paham betul ya bahwa dalam beragama tidak mungkin menjadi sahih agamanya. Ibadahnya tidak akan menjadi benar. Akidahnya tidak akan menjadi lurus. Muamalah, muasyarahnya tidak akan sesuai dengan tuntunan agama. Dan mungkin akan terjerumus pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala jika tidak didasari dengan ilmu. Karenanya para sahabat datang kepada Rasulullah bertanya tentang ilmu agama. Dan jemaah sekalian, semangat menuntut ilmu, semangat untuk bertanya tentang ilmu ini bukan hanya sunahnya para sahabat. Ya, ada seorang sahabat yang hanya untuk satu ilmu, beliau datang dari Madinah ke Syam, ke wilayah Syria hari ini ya, atau ke wilayah Syam, yang hari Syam terbagi menjadi 4, tapi umumnya Syam itu dimana sebagai Syria. Damashq ibu kotanya. Hanya satu untuk dengarkan satu hadis. Ya, seorang sahabat ingin bertanya kepada sahabat yang lebih senior, yang dia sudah hijrah sampai ke wilayah Damashq atau wilayah Syria. Beliau ingin mendapatkan hadis langsung dari seorang sahabat, maka beliau menyiapkan perjalanan dan melakukan perjalanan selama 1 bulan. Sampai di sana mendengar ilmu langsung balik ke Madinah. Inilah sahabat. Dan hampir-hampir seluruh sahabat ini punya semangat yang sama dalam menuntut ilmu agama. Dalam kitab-kitab riwayat-riwayat hadis ya, termasuk dalamnya membahas tentang biografi dan manakib kehidupan para sahabat. Umar bin Al-Khattab, kita tahu bersama, beliau hijrah sudah seperti kita, sudah punya sesuatu, sudah punya anak, sudah punya istri. Artinya umurnya sudah separuh umur, orang bilang. Kenal Islam, hijrah. Ketika tinggal di Madinah, beliau tinggal di pinggiran kota. Tetangganya adalah orang Ansor. Mereka berdua berdiskusi. Wahai fulan, wahai sahabatku, kita ini diberikan rahmat oleh Allah, dikasih karunia oleh Allah, di mana kita dipertemukan dengan Nabi kita. Maka harusnya sebagai seorang muslim, kita jangan sampai melepaskan kesempatan ini dengan baik. Bagaimana maksudnya? Ya, kita harus belajar dengan Rasulullah. Tapi masalahnya kita ini punya anak, punya istri, punya pekerjaan. Ya, kalau ibu-ibu punya suami, punya anak, harus ngurusin rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Ya sudah, kalau begitu kita gantian. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat hari itu ke Rasulullah seharian full, penuh. Belajar, duduk ya di Masjid Nabawi, belajar apapun yang bisa
pelajari dari Nabi Muhammad SAW, sorenya malamnya balik ke rumah. Nah, ketika sahabat ini pulang, Umar akan mengajarkan kepada tetangganya apapun yang didapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hari itu. Besoknya Umar bin Al-Khattab beliau akan mengerjakan keperluan rumah tangganya sebagai seorang kepala rumah tangga, sedangkan tetangganya tidak orang Ansor, gilirannya dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi dikatakan hadis ini adalah satu di antara bukti-bukti yang sekian banyak tentang semangat para sahabat dalam beragama, dan mereka paham semangat beragama tidak cukup jika tidak dibarengi dengan landasan yang benar. Landasan yang benar itu adalah ilmu agama yang benar, dan mereka datang kepada Rasulullah langsung kepada sumbernya. Langsung kepada sumbernya. Hari ini di mana? Hari ini kita datangkan Rasulullah sudah tidak ada, tapi warisannya masih ada, diajarkan di mana-mana. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang menjalankan apa? Mengikuti sunnah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata jika kita buka lembaran-lembaran sejarah, Al-Quran adalah rujukan sejarah terbaik. Ternyata sunnah dan semangat menuntut ilmu agama ini bukan hanya sunnah para sahabat, para ulama tabi'in, para tabi'in dan ulama-ulama sebelum kita, tapi ternyata juga sunnah para nabi dan rasul. Jika ya jemaah sekalian membuka Al-Quran, ya, buka pada surat Al-Kahfi, kita akan dapatkan kisah di sana bagaimana seorang nabi Allah yang digelari dengan kalimullah, orang yang langsung bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun di belakang hijab, yakni Nabi siapa jemaah? Nabi Musa. Yang disebut dengan kalimullah adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, dikisahkan dalam surah Al-Kahfi tersebut, ya, kisah yang cukup panjang bagaimana semangat Nabi Allah Musa. Dia nabi untuk Bani Israel, khusus nabi untuk Bani Israel, di mana berarti dia orang yang paling alim, ulamanya, gurunya, tuan gurunya, syekhnya, ya kan, alamahnya bagi Bani Israel. Tapi beliau ketika tahu di sana ada orang yang lebih alim, maka beliau berangkat ingin belajar dengan orang tersebut. Itulah yang kemudian dengan Khidir. Khidir itu istilahul ulama. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau seorang yang soleh, tapi ada yang mengatakan dua-duanya nabi. Tapi ada ilmu-ilmu yang Nabi Musa tidak tahu, yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, yang tahu hanya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhtilaful ulama, katanya Khidir masih hidup atau dia hidup, ini ikhtilaful ulama ala kulli hal. Nah, kembali kepada kisah. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dengan tegas ayat 60, Nabi Musa berkata kepada muridnya, ya, kepada muridnya yang menemaninya, beliau menemani Nabi Musa ingin mencari guru yang lebih tinggi ilmunya, ingin belajar dengan seorang yang lebih alim, yang ternyata ada pada saat itu. Apa katanya? Allah berfirman menceritakan kisahnya. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Subhanallah. Dan ingatlah tak kala Musa alaihi salatu wasalam berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai, ya, ke pertemuan dua buah lautan, dan aku akan berjalan sampai bertahun-tahun jika aku belum ketemu dengan orang yang akan mengajari aku ilmu. Jadi Nabi Musa siap melakukan perjalanan cukup jauh menuju ke tempat di mana terjadi dua pertemuan lautan. Beliau akan bahkan rela, dalam ayat ini menunjukkan rela, kalau tidak bertemu aku siap walaupun harus bertahun-tahun berkelana mencari guru, mencari seorang ustadz, seorang kiai yang lebih alim dari aku, dari Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini satu bukti jemaah sekalian, dari semangat menuntut ilmu agama itu bukan hanya pada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sudah terjadi jauh sebelum itu, bahkan para nabi Allah, termasuk dalamnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari keterangan ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, yang dimaksud muridnya itu bernama Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf bin Yakub. Jadi dari keturunan Yakub. Masih satu
satu pohon dengan Musa alaihissalam, namanya Yusa bin Nun, ya, Yusa bin Nun bin Ifrahim bin Yusuf bin Yakub alaihimus salatu wassalam. Ini muridnya Nabi Musa, menemani gurunya untuk belajar, menjadi guru yang lebih hebat menurutnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi Musa begitu semangat? Karena beliau mengetahui dari wahyu Allah bahwa Khidir alaihissalatu wassalam orang yang lebih alim dianggapnya oleh Nabi Musa, punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, yang diturunkan oleh Allah kepada Khidir alaihissalatu wassalam. Jadi menuntut ilmu, jemaah sekalian, perginya kita dari rumah kita kemari, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang harus naik bis, ada yang bawa mobil sendiri dan sebagainya. Itu salah satu sunnah para nabi. Jadi kita sedang berada di mana nih sekarang? Berarti di jalan dan sunnahnya para nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita sekarang sesungguhnya sedang di jalan kebaikan. Bahkan ada nukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Beliau menukilkan athar perkataan seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu tingginya. Jadi beliau yang bercerita tentang keutamaan untuk ilmu agama dan berjalan mendatangi majelis. Beliau mengatakan, "Inna rajulan la yakhruj min baitih." Sesungguhnya ada seseorang yang keluar dari rumahnya yang tadinya dosanya memenuhi gunung Tuhamah. Jadi gunung yang besar di wilayah Saudi Arabia penuh dengan dosa seorang tersebut. Maka tak kali dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, duduk dalam majelis agama, dan dia juga ada rasa takut kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Umar bin Al-Khattab mengatakan, tidaklah dia pulang ke rumah kecuali dosanya telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya, ini keutamaan yang tersendiri. Dan pernyataan Umar bin Khattab ini bukan hanya ngomong, ini urusan gaib. Ada dasarnya. Hadis yang sahih yang pernah saya sampaikan juga, Nabi Muhammad pernah bersabda di akhir majelis. Jadi Allah mengutus malaikat-malaikatnya setiap hari berterbangan di atas angkasa sana mencari majelis ilmu dari atas. Wah, di Masjid Agung Al-Azhar ini nampak ada cahaya orang untuk ilmu. Maka malaikat berdatangan. Mereka saling memanggil antara satu dengan yang lain sehingga bersof-sof sampai langitnya Allah Ta'ala. Selesai majelis, dilaporkanlah kita semua, Fulanah binti Fulan, Fulan bin Fulan menghadap Allah. Disampaikan di hadapan Allah, padahal Allah lebih paham tentang kondisi kita. Kenapa Allah bertanya? Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dengan apa yang sudah dilakukan oleh kita, orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Dan di akhir dialognya dengan para malaikat, Allah mengatakan, saksikanlah sesungguhnya seluruh ahlul majlis diampuni dosanya oleh Allah. Diampuni dosanya oleh Allah. Salah seorang malaikat protes, ya Rabb, maaf ya Rabbul Alamin, bukan kami tidak mau dan bukan kami tidak taat. Ada satu di antara anggota majelis itu sebenarnya ada keperluan dengan salah seorang yang di sana. Tapi udah keburu kudung duduk itu orang, akhirnya mau nggak mau dia duduk. Nggak enak kalau mengganggu dengan ustadznya dengan yang lainnya. Dia duduk di pojokan, tapi sampai akhir. Jadi niatnya bukan untuk karena Allah. Nggak enak ya, mungkin karena teman diundang, karena DKM-nya yang jadi panitianya diundang tiap hari, kayaknya flyer tiap hari datang, masa nggak pernah datang sekali-kali. Jadi niatnya bukan karena untuk ilmu agama, bukan karena Allah. Apa kata Allah? Asyhadu, saksikanlah hai manusia, saksikanlah hai malaikatku, hum qaumum la yusqa jalisuhum. Ini orang-orang yang duduk bersama alul majelis, tidak ada sejarahnya orang duduk bersama alul majelis akan mendapatkan kerugian. Nah, dari sini ulama mengatakan bahwa orang yang duduk dalam majelis ilmu agama yang penting catatnya satu sampai akhir. Mau ikhlas nggak ikhlas itu beda bab. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu beda. Pahala tidak dapat, tapi dosanya diampuni. Itu sudah hal yang luar biasa. Walaupun dapat tidak dapat karena niatnya bukan untuk ilmu agama, niatnya mengutang mungkin, niatnya ada keperluan mungkin dengan tetangganya dan seterusnya, atau ngasih undangan ada pernikahan anaknya dan cucunya. Itu beda bab. Pahala tidak didapatkan, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyataan Umar bin Al-Khattab. Dan ini sesungguhnya adalah metode ilahi. Allah berikan sarana untuk menghapuskan dosa kita. Pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang bersih dosanya? Tidak ada. Maka dengan duduk dalam majelis sampai akhir syaratnya, diampuni dosanya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Al-Khattab kalau disimpulkan pernyataannya, orang datang keluar dari rumahnya dosanya memenuhi gunung, tapi pulang dosanya bersih digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua keutamaan menuntut ilmu agama. Karenanya jemaah sekalian, maka menuntut mendatangi ilmu ya atau bertanya sebagaimana sahabat tadi datang kepada Rasulullah mendatangi ilmu agama, itu metode para nabi dan rasul dan para sahabat, dan itu asas dalam bentuk ilmu agama. Jangan didatangkan ilmu, kita yang datang kepada ahlul ilm. Kita datang kepada majelis ilmu, bukan orang itu datang ke rumah kita. Dalam hal ini ada sebuah catatan penting oleh Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, menukilkan riwayat kepada Abdullah bin Abbas, dinukilkan dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadli Al-Imam An-Numairi. Abdullah bin Abbas mengatakan beliau adalah anak dari pamannya Rasulullah. Beliau termasuk Ahlul Bait. Dia termasuk disebut kalau di Indonesia Ahlul Bait ya, termasuk Ahlul Bait. Dan beliau sangat dihormati di antara para sahabat dan para tabi'in. Sangat hormat. Orang melihatnya bukan Abdullah bin Abbasnya, tapi orang melihatnya dia adalah keponakannya Rasulullah, anak dari pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang dihormati. Dia mengatakan, karena dahulu kala ya, sering sampai datang riwayat hadis kepadaku di mana aku belum mendengar langsung dari para Rasulullah. Ketika aku ingin mendengar mereka, orang mengatakan, undang saja wahai anak pamannya Rasulullah. Orang-orang alim-alim itu suruh hadir ke rumahmu. Itu lebih gampang, lebih mudah. Apa kata beliau? Tidak. Sayalah yang lebih pantas untuk mendatangi para ahlul ilm tersebut. Dia punya pengaruh, dia punya kekuasaan, dia bisa lakukan itu, tapi tidak mau memanggil orang ke rumahnya. Kalau ke masjid beda bab ya, ke rumahnya untuk mengajarinya tidak. Tetapi beliau yang datang kepada ulama tersebut. Dan beliau lakukan itu dari semenjak muda jemaah sekalian. Bahkan dalam beberapa riwayat, kalau beliau mau datang kepada seorang sahabat yang senior, karena beliau masih kecil saat Rasulullah masih hidup. Ketika diketuk rumahnya atau dia melihat orangnya sedang tidur, maka beliau menunggu di depan pintunya. Terkadang beliau tidak jarang sampai tertidur. Beliau ambil surbannya, ya, udeng-udeng yang besar itu, jadikan bantal. Juga penuh tubuhnya dengan debu. Karena kita tahu Saudi Arabia zaman itu udah kebayang, debu di mana-mana kena angin. Ketika dibuka oleh tuan rumahnya seorang sahabat, dikatakan, ya subhanallah. Katanya, wahai anak pamannya Rasulullah, kenapa Anda di sini? Kalau Anda ada keperluan dengan aku, panggil saya, aku akan datang ke rumahmu. Apa katanya? Tidak wahai Syekh, akulah yang lebih pantas mendatangi engkau, karena engkau adalah orang mendengarkan ilmu langsung hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kemudian dipertahankan oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ketika beliau menulis Sahihaini, menulis kitab Sahih Al-Bukhari maksudnya, maka berita tentang kitab yang ditulis nyampe ke seantero dunia. Salah satunya adalah raja yang masuk wilayah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau diundang sampai 3 kali. Dia mengatakan, kalau keluarga raja ingin belajar Sahih Bukhari, silahkan datang ke masjid saya. Saya menulis ini bukan hanya khusus untuk keluarga raja, tapi untuk seluruh umat. Jadi beliau diminta untuk mengajar di istana jemaah. Untuk mengajar di istana. Tidak pakai proposal, diundang, diminta, ditolak sampai 3 kali. Bahkan harus diancam. Beliau lebih baik diancam daripada harus mengikuti perintah raja. Akhirnya beliau diusir dan beliau keluar dari kampungnya membawa kitab-kitab. Dalam perjalanan beliau kemudian meninggal dunia dalam umur masih muda. Bahkan belum sempat menikah. Ini Imam Bukhari. Kitab yang paling autentik, paling sahih dalam dunia Islam. Sehingga ma'ruflah muncul dari kalimat Imam Bukhari yang kemudian dicatat dengan tinta emas oleh hari ini oleh para ulama. Al-ilmu ya'ti la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan didatangkan ilmu ke rumah kita. Itulah barakatul ilm. Itulah barakah ilmu. Dan ini semua ada pada sahabat, ada pada para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillahnya kembali kita hari ini sedang menjalankan dan sedang berada dalam sunnah tersebut. Ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah istiqomah kita terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran dari hadis di atas yang kedua adalah bahwa untuk sekian kalinya dalam pelajaran kita di sini,
bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang nabi dan rasul, pada hadis ini menunjukkan kepada kita beliau seorang mursyid, seorang guru, seorang pemimpin, ya, seorang mufti, seorang juru nasihat, tempat untuk menyelesaikan segala problem solving ya hari ini. Ini semua ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pernyataan-pernyataannya tentang sikapnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabatnya itu tidak merasa enggan. Datang tanpa penjagaan, datang tanpa birokrasi, datang tanpa ada penjaga, langsung datang kepada Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Rasulullah dengan segala kemuliaannya tapi begitu dekat dengan masyarakat. Nggak pernah ngasih makanan dilempar dari atas kuda atau untanya, nggak ada. Ini menghinakan rakyatnya. Nggak pernah Rasulullah lakukan itu. Begitu dekat Rasulullah. Begitu dekat dengan para sahabat. Bahkan tidak jarang Rasulullah kalau terima tamu, beliau pakai baju khusus menghormatinya dengan apa adanya. Makanya banyak Quran ya yang mengisahkan bagaimana sahabat datang langsung kepada Rasulullah. Orang-orang kafir datang langsung kepada Rasulullah bertanya tanpa ada perantara, tanpa ada birokrasi, harus dikawal tidak ada. Padahal ditulis bahkan orang kafir pun, orang non muslim pun mengakui manusia terhebat yang pernah ada dilahirkan oleh ibundanya di dunia ini adalah Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Arabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu pernyataan jujur dari orang yang bukan muslim, musuh Allah dan Rasulnya adalah pernyataan yang tidak main-main. Yang tidak main-main, dan itu nampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang kepada Rasulullah. Dan kadang-kadang Rasulullah memang untuk memberikan pelajaran penting ya, kadang-kadang Rasul melakukan sesuatu seperti tadi. Datang belum bertanya langsung ditanya. Anda datang kepada aku yang bertanya tentang dua hal. Pada Rasulullah belum diberitahu. Ini menumbuhkan apa? Semakin sahabat kagum, semakin sahabat hormat dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gambaran kecintaan kepada Rasulullah sahabat itu banyak, mendindangkan dengan syair-syair yang luar biasa. Seperti Rasulullah diibaratkan sebagai qamar. Qala'at badru alaina. Itu artinya apa? Datang muncul. Badr itu adalah apa? Bulan purnama. Bahkan sahabat mengatakan dalam Sahih At-Tirmidzi, pengaruhnya cahaya keagungnya Rasulullah itu lebih cerah, lebih indah daripada bulan purnama. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa jemaah sekalian. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang orang yang sangat luar biasa dan digambarkan oleh Allah ya dalam beberapa ayat. Satu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari wa ruhama bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Bersama Nabi siapa? Para sahabat. Laki-laki sahabat, kalau perempuan sahabiyah. Kalau orang-orang dekatnya atau murid-muridnya, Nabi Isa namanya Hawariyun. Tapi kalau Rasul namanya sahabat. Jadi kalimat sahabat itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Bukan Hawariyun namanya. Sahabat, sisi lain kenapa maknanya? Rasulullah begitu dekat. Dan sahabat begitu dekat dengan pemimpinnya, dengan Nabi Muhammad SAW, sampai tidak ada batas. Kedekatannya itu luar biasa. Apa sifat mereka? Asyidda'u 'alal kufar. Keras terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam. Bahkan tidak segan-segan dalam kitab Rahmatan lil Alamin, kitab Syarah Nabawiyah, 83 kali Rasulullah perang. Ya, terus di mana Rasulullah terjun langsung ya bersama sahabat atau kadang-kadang tidak bersama sahabat, mengutus utusan yang ini dari kalangan para sahabat. Itu menunjukkan apa? Rasulullah sangat keras, berani menentang kekufuran yang menentang agama Islam. Tapi orang-orang yang tidak menentang Rasulullah hidup bersama Nabi Muhammad di Madinah. Bahkan orang Yahudi pernah bersama hidup dengan Nabi Muhammad. Orang musyrik pernah bersama Nabi Muhammad di Madinah, nggak ada masalah. Tapi ketika mereka berkhianat, Rasulullah tidak segan-segan menegakkan hukum. Berkhianat walaupun orang Yahudi, walaupun punya segalanya, Rasulullah tidak silau dengan kekayaan orang Yahudi, nggak silau dengan kekuasaannya menguasai Madinah, tidak. Dihabisi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sisi lain Allah mengatakan ruhama'u bainahum, mereka sangat sayang, sangat cinta, belas kasih kepada
sesama kaum muslimin. Nah, kita hari ini kadang-kadang nih penyakit orang Islam ini baru ngaji sekali 2 hari, sekali 2 kali ngaji udah merasa paling hebat, jadi benci dengan sesama muslim. Itu aneh bin ajaib. Kenapa salatnya kok jauh antum? Sini beda manhaj, beda akidah. Masya Allah. Akidah apa yang beda? Bedanya cuma 1 2 sebenarnya. Kesamanya banyak. Jadi hari ini akidah dan istilah manjat itu tanpa kita sadari menjadi pemotong persatuan, tali persatuan ukhuwah Islamiyah jemaah sekalian. Ini kita sedih sekali. Dengan mengangkat akidah dan manhaj, seakan-akan orang tidak bermanhaj ya, kita dipotong-potong hari ini persatuan kita. Allahu Akbar. Sedih kita. Bahkan kadang-kadang tidak jarang ya, tidak jadi yang tadinya teman bahkan satu keluarga berantakan. Istri bahkan cerai dengan suaminya gara-gara beda manhaj katanya. Padahal dia kalau ditanya manhaj itu apa nggak paham. Jadi doktrin ya yang sebenarnya berubah hari ini itu menjadi firqah tersendiri. Dan ini berbeda ya 100%, 160% bahkan 80% derajat dengan para sahabat Allah radhiyallahu ajma'in. Baik. Kemudian dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 153. Kalau tadi surat Al-Fath ayat 29. Allah juga menggambarkan bagaimana sikap Rasulullah kepada para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallah, dengan rahmat Allah. Ya, dengan sebab rahmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, engkau mampu berbuat lemah lembut wahai Muhammad. Jadi Rasul begitu sangat lemah lembut terhadap kaum muslimin. Seorang Anas, beliau 10 tahun mendampingi Rasulullah, menjadi abdi dalamnya. Anas dari umur 8 tahun ya, kemudian bersama Rasulullah dari umur 18 tahun. Beliau mengatakan, aku berkhidmat menjadi abdi dalamnya Rasulullah, menjadi pemegang rahasianya Rasulullah, dikenal dengan wisadatul Rasul, bantalnya Rasulullah, karena memegang rahasia Rasulullah banyak. Selama aku bersama Rasul 10 tahun tidak pernah menegur aku. Kenapa kau lakukan dan kenapa kau tidak lakukan? Begitu beliau sangat hebat, sangat hikmah dalam berkata-kata, dalam tutur berkata. Gak pernah menyinggung hati orang. Itu luar biasa jemaah sekalian. Kita dulu waktu baru nikah ya kan, manggilnya sayang. Apalagi kita mau nikah. Sering kita gombalin pasangan kita. Ya, sering kita gombalin pasangan kita. Masih sayang, punya anak 1, sayang sudah hilang. Panggil namanya, lama-lama ngomongnya pun sudah kasar. Ngomongnya sudah kasar. Terakhir ngomongnya, nyesel saya nikah sama kamu. Kok nyesel sudah punya anak 5 katanya. Nah itu kita jemaah sekalian. Kita hari ini dengan orang yang mendembangi kita siang dan malam 24 jam, hidup bertahun-tahun, bahkan lahir anak dari kita, dari hubungan ini, kita kasar dengan mereka ngomongnya. Pasang muka tidak enak. Suami datang, kok masa capek, ya kan, supaya nggak disuruh. Begitu juga suami baru pulang dari luar, harusnya dipasang muka yang cerah, muka yang bersih-bersih, enggak, pura-pura capek. Masam begitu, supaya apa? Supaya nggak disuruh-suruh. Padahal mereka lah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau sakit siapa yang ngurusin? Pasangan kita. Kalau ada masalah siapa yang pertama akan tahu curhat? Pasangan kita. Tapi kita paling kasar dengan mereka pelakuannya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian wahai umatku, wahai sahabatku, yang terbaik untuk keluargamu. Sebaik-baik laki-laki berarti terbaik untuk istri dan anaknya. Seorang istri adalah orang yang paling baik akhlaknya, muamalahnya dengan suami dan juga anaknya. Dan kemudian Rasul mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang terbaik di antara kalian untuk keluargaku. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna lintalahum. Engkau diberikan karunia oleh Allah sehingga engkau mampu berbuat lemah lembut, welas kasih kepada para sahabat, kepada ahli keluarganya. Maka Rasulullah mengatakan, walau kunta faddan qalidal qalbi lang fadu min haulik. Jika engkau keras, ya, jika engkau bersikap keras, lagi kasar, maka sudah dipastikan orang akan lari darimu wahai Muhammad. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun hebatnya orang, kalau kasar ngomongnya, congkak muatannya, kontennya tidak baik, ya, kontennya baik tapi cara penyampaian tidak baik, maka orang pun akan lari dari bara Rasul sallallahu alaihi wasallam.
fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian Allah mengatakan, jika sahabatmu ada yang berbuat tidak baik, jika ahli keluargamu berbuat yang tidak benar, jika masih bisa dimaafkan, maafkanlah mereka. Dan mintalah ampun dari Allah untuk mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Rasul. Ya, luar biasa. Kadang-kadang kita berandai-andai kita bisa hidup bersama Rasulullah. Tapi dibalik, tapi kalau kita bersama Rasulullah kayaknya nggak mampu deh hidup bersama Rasulullah. Kenapa? Terlalu mujahadah hidupnya. Terlalu mujahadah. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang munafik atau bahkan orang-orang kafir, naudzubillah min dzalik. Yang paling pas kita hidup zaman sekarang. Hanya kita nggak layak hidup bersama Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW. Karena sifat kita jauh daripada sifat-sifat yang ada pada kehidupan mereka dahulu. Ini yang kedua. Jadi Nabi Muhammad dari hadis ini menunjukkan begitu dekatnya dengan para sahabat. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh hadis-hadis yang pernah kita bahas termasuk hadis ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi target mereka, yang menjadi risau mereka, yang menjadi cita-cita mereka adalah apa? Bahagia akhirat. Kecintaan mereka berakhirat mendominasi yang ghalib kepada kecintaan kepada dunia. Maka julu ahadis, seluruh hadis-hadis tentang pertanyaan sahabat kepada Rasulullah semua adalah tentang urusan akhirat. Tak ada urusan dunia. Hampir tidak ada urusan, dia semua urusan akhirat. Dan ini menunjukkan perbedaan antara kita dengan mereka. Ada sebuah pernyataan seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud. Jadi perbedaan antara sahabat dengan orang yang datang setelahnya adalah apa? Kalau dari sisi ilmu mungkin sama. Sahabat belajarnya ilmu Quran dan hadis, kita juga sama. Dari sisi kekayaan jelas kita lebih enak zaman ini. Dari jumlah orang Islam hari ini lebih banyak. 1,5 miliar jemaah sekalian. Dari sekitar 7 atau 8 miliar umat manusia. 1,5 miliar orang Islam. Hafidz Qur'annya lebih banyak sekarang apa zaman sahabat? Sekarang. Masjidnya lebih banyak mana? Sekarang. Tapi kenapa zaman dahulu begitu hebat? Hari ini kita seperti tidak ada harganya. Banyak tetapi tidak bernilai. Kenapa perbedaannya? Karena hati mereka terpaut dengan akhirat dan hati kita terpaut dengan urusan dunia. Mereka mengutamakan kehidupan akhirat. Hari ini kita akhirat adalah sisa daripada kehidupan dunia kita. Itulah yang menjadi perbedaan mendasar sekali. Sehingga sahabat mampu melakukan segala hal. Kenapa? Hatinya terpaut dengan akhirat. Seakan-akan mereka ahlu akhirat tapi masih berjalan di muka bumi. Nah, kita hari ini kita harusnya ahlu akhirat tapi kita ahlu dunia. Tapi berkehendak jadi ahlu akhirat. Maka hadis ini sebagai ibrah pelajaran ya. Ibrah dan pelajaran. Hari ini para ustadz, para kiai di rumah mereka, di pondok mereka, orang datang memang sering datangi. Tapi orang datang ke ustadz kalau ada masalah doang. Ada masalah datang, Pak Ustadz, anak saya begini, saya begitu, saya banyak masalah, banyak utang dan sebagainya. Giliran utang sudah dibayar, jika numpuk lupa dengan ustadznya. Kalau perlu kan sudah diambil, dia kasih pun ambil kembali. Ini hari ini jemaah sekalian. Nah, beda dengan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dari hadis dan pertanyaan sahabat juga sekali lagi menekankan sebagaimana poin yang pertama tentang pentingnya ilmu. Jadi khulasohnya tidak mungkin kita bisa menjalankan Islam dengan benar. Tidak mungkin kita jadi orang muslim sejati tanpa dengan ilmu. Dan ilmu itu didapat tidak dengan mimpi. Ilmu Islam itu tidak dengan eksperimen. Atau kalau udah pengalaman umurnya panjang, ilmunya banyak, tidak ada jaminan itu. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW dan riwayat Tabrani, insyaallah hadisnya sahih. Rasulullah pernah bercerita, ada orang yang sholat 60 tahun. Sholat 60 tahun sudah balik nih maksudnya, berarti umurnya lebih 60 tahun. Tapi satu pun gak ada yang diterima sholatnya oleh Allah. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bagaimana diterima? Sujudnya saja tidak sempurna, rukuknya saja tidak sempurna. Padahal rukuk dan sujud adalah amalan yang paling mudah. Itu saja tanpa belajar gak benar, coba. Rukuk, sujud itu salah satu yang paling penting poinnya adalah apa? 7 anggota tubuh harus menempel di tanah, di lantai. Jidat, kening dengan hidung, itu 1. Telapak tangan 2.
dua lutut, dan ketiga adalah telapak kaki. Dalam riwayat Sunan Ibnu Dawud, Rasulullah sholatnya begini, ditempel, kakinya ditekan, sehingga seluruh jari-jari menghadap kepada kiblat. Kalau salah satunya enggak tertunaikan, sudah dipastikan maka sholatnya tidak sah. Karena rukun sujud itu ada 7. Kalau satu tidak, atau mungkin agak males lah ya kan, tangannya satu di sini atau bagaimana lah. Ada orang yang banyak sujud, kakinya diangkat, kayak menggantung. Ini sudah pastikan tidak sah sholatnya. Nah ini perkara yang paling ringan, yang nggak perlu terlalu jelimet. Kalau baca Quran kan agak banyak aturannya. Baca Al-Fatihah banyak aturannya. Bacaan banyak orang tidak mampu. Tapi kalau hanya ruku dan sujud di gerakan doang, ini pun tanpa ilmu tidak sah. Ya, tidak sah. Makanya tidak mungkin orang itu bisa paham agama dan menjalankan agama dengan benar kecuali dengan ilmu. Karena Rasulullah sangat menghargai orang-orang yang datang kepada Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari, terkadang sahabat itu datang jauh dari mana-mana. Dari Yaman, dari mana-mana datang ya ke Madinah dan nginep di tempatnya Rasulullah. Zaman dulu nggak ada hotel. Rumah Rasul juga sempit. Akhirnya di mana? Ya udah, sahabat-sahabat ingin belajar dengan Rasulullah, nginepnya di masjid. Itu yang disebut dengan sarimi masjid, yang kemudian terkenal dengan Ashabus Suffah. Mereka putus dari pekerjaan, jauh dari sana keluarga, fokus dengan Rasulullah. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada 20 hari, bahkan ada yang bertahun-tahun bersama Rasulullah, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ketika mereka datang, Rasulullah nggak pernah merasa disusahi. Kan kalau kita orang datang kayak kita ke pondok, waduh kalau tambah murid, kebetulan pondok kami kan gratis. Tambah murid berarti tambah biaya dong. Rasul nggak pernah mikirin itu. Bahkan setiap orang yang datang, apa kata Rasulullah? Marhaban bi talibil ilm, dalam hadis yang sahih. Selamat datang wahai para pencari ilmu agama. Selamat datang, marhaban, kata Rasul. Disambut dengan kedua telapak tangan terbuka. Orang pasti senang datang kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah bukan hanya sampai di situ, memberikan tambahan semangat. Apa kata Rasulullah? Talibul ilm tuhaffahu malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha. Para penuntut ilmu agama sesungguhnya mereka dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menaungi para thalibul ilm itu dengan sayap-sayap malaikat. Bentuk apa? Pelindungan kepada mereka, dan mereka bersaf-saf sampai langit dunia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah paham betul bahwa tanpa ilmu mustahil orang bisa benar agama dan Islamnya. Kemudian yang kelima, dari hadis ini ada catatan penting juga bahwa Nabi Muhammad bertanya sesuatu sebelum diberitahu. Ini bagian dari dalil nubuwah, tanda-tanda kenubuahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, kecuali memang sudah dibisikkan oleh malaikat Jibril atau diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Satu di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 188, bahwa Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Walaupun terkadang Rasulullah mengetahui karena ada informasi dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Seperti hadis yang tadi kita bahas. Wahai bisa kamu datang bertanya tentang kebaikan dan keburukan? Itu pertanyaan Rasulullah. Sahabat bingung, lah kok tahu Rasulullah? Ya dia tahu karena Rasulullah adalah Nabi, pasti dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Allah mengatakan, Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaghsartu minal khairi ma massani su in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Allah mengatakan, Nabi Muhammad diperintahkan Allah, Qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, la aliku nafsi naf'a wa la dhara. Sesungguhnya aku tidak punya kuasa. Ya, aku tidak punya kuasa, kata Rasulullah, memberikan manfaat dan mudarat kepada siapapun. Illa ma syaa Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Wala kuntu a'lamul ghaiba, saat aku mengetahui perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Apa kata Rasul? Aku akan memperbanyak kebaikan dan enggak mungkin aku tersentuh keburukan. Jika Rasulullah tahu apa yang akan terjadi nanti, maka Rasulullah sudah antisipasi, nggak akan mungkin terjadi. Seperti Rasulullah SAW dalam perang Badar, kenapa beliau berperang? Ya pakai baju besi dalam perang Uhud, sampai double baju besinya. Karena Rasul tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu menunjukkan ya. Maka kalau aku tahu yang gaib, kata Rasulullah,
dalam Al-Quran ini, lastaksartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan sebelum datangnya keburukan, dan aku nggak akan pernah tersentuh keburukan. Katakanlah ya, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, in ana illa nadiru wa basyiru liqaumin yu'minun, aku adalah manusia pembawa peringatan bagi orang yang tidak mau bertakwa dan tidak mau beriman, wa basyirun, dan membawa gembira, kabar gembira kepada orang yang beriman, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ini dalil ya bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib. Ada satu riwayat ketika Rasulullah SAW pulang perang, disambut oleh anak-anak Ahlu Madinah masih kecil. Di antara mereka ada keturunan orang Habasyah, sambil menabuh rebana, sambil menindangkan syair-syair tentang Nabi Muhammad dan kebanggaannya Nabi, dan bagaimana mereka bangga dengan Nabi Muhammad datang pulang dari perang dan jihad. Nah, salah satu kalimatnya adalah apa? Fina rasulu ya'lamul ghaib. Jadi isinya adalah puji-pujian terhadap Rasulullah. Tapi salah satu pujiannya berbunyi, pada kami ada nabi utusan Allah yang mengetahui yang gaib. Rasulullah langsung Rasulullah menegur, tidak boleh begitu. Wala taj'alin lillahi niddan, wahai fulanan, wahai anak kecil, jangan kau jadikan aku tandingan Allah. Jangan kau jadikan aku seperti Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib. Kenapa? Yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah. La ya'lamul ghaiba illahu, tidak ada mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini nas Quran jemaah sekalian. Jadi intinya, kalau Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib kecuali yang akan datang melalui wahyu Allah, apalagi selain Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini intinya. Ini salah satu bagian sangat fundamental dalam syariat Islam. Masuk bab akidah. Tidak, Bu, makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mendatangi para ahli paranormal yang dianggap orang pintar, mendatangi saja ya, maka dia telah berbuat kekufuran. Apalagi mengiyakan, menyetujui apa yang dikatakan oleh mereka. Dia telah kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dosa besar dan ini satu kesyirikan. Baik, kenapa? Karena sekali lagi Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui perkara yang gaib. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan ternyata terbukti di kemudian hari, itu a'lamun nubuwah namanya, itu mukjizat, tanda-tanda kenabian, dan bukan dalil bahwa Rasulullah mengetahui perkara yang buruk. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab kita ya masuk pada bahasan yang paling inti adalah antara keburukan dan kebaikan. Jadi pembeda antara keburukan dan kebaikan. Sebelum masuk, kita harus meyakini dunia itu dipenuhi selalunya berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk. Ada malam, ada siang. Ada orang amanah, ada tukang pendusta. Hanya mungkin volumenya yang ini lebih banyak, ini lebih sedikit, begitulah ya. Itu selalu. Ada siang, ada malam. Ada sehat, ada sakit, ada laki, ada perempuan. Makanya Allah mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadakkarun. Kami jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Kami jadikan segala sesuatu. Ya. Kami min kulli syai', kami jadikan segala sesuatu. Jadi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, fitrah mereka adalah apa? Yang telah diciptakan Allah, yang Allah telah putuskan. Zaujaini, berpasang-pasangan. La'allakum tadakkarun. Semoga kalian menjadi ingat dengan Allah. Makanya orang yang memperjuangkan LGBT+, ya, LGBT+ itu orang yang memperjuangkan sesuatu yang di luar fitrah manusia. Manusia itu kalau nggak laki, perempuan, nggak ada orang setengah-setengah atau dua-duanya itu nggak ada. Kecuali ada kelainan medis ya. Tetap dia kalau nggak A ya B begitu. Kalau nggak laki ya perempuan. Nggak ada yang setengah-setengah. Makanya ini menjadi salah satu gerakan kekufuran ketika LGBT+ itu mendapatkan tempat di bumi Nusantara. Jelas bertentangan dengan dasar Pancasila, dasar negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa. Di mana kita orang yang beragama. Karena undang-undang kita dilandasi salah satu adalah dengan selain budaya adalah agama. Norma agama itu dan norma agama mengatur itu semuanya. Makanya kita doa kepada Allah semoga para pemimpin-pemimpin bangsa ini ditanamkan rasa takut kepada Allah sehingga mereka tidak mendapatkan tempat orang-orang yang memperjuangkan LGBT+ yang menghancurkan masa depan
Bukan hanya masa depan kita, masa depan manusia yang akan datang akan hancur lulantah. Kenapa? Khilaf dengan fitrah manusia. Karena Allah telah menyebutkan wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu. Maksudnya adalah seluruh makhluk-makhluk yang di muka bumi ini kami ciptakan berpasang-pasangan. Kalau enggak laki, perempuan. Jadi pasangannya laki-laki ya perempuan ada. Malah manusia enggak ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini yang sangat menjadikan. Dan ini aneh bin ajaib yang mereka sedang memperjuangkan dan mereka rela menggelontorkan begitu besar dana untuk merusak tatanan ini semuanya. Semoga Allah menjaga bangsa ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga tentunya dengan hak dan batil. Kebaikan dan keburukan selalu mewarnai kehidupan manusia. Baik bersifat infiradi, bersifat personal, atau bersifat umum. Ya, secara global, memang hak dan batil itu selalu akan ada. Dari zaman ke zaman. Hanya manusianya saja yang berubah. Tapi sejarah itu terus akan berjalan. Hari ini kita mengeluhkan, ya Allah hari ini kok pemimpin kita kayak begini. Seakan-akan kita merasa tahun inilah tahun yang buruk. Zaman kita lah zaman buruk. Oh tidak, zaman dulu lebih parah lagi sebenarnya. Dan yang akan datang pun lebih parah lagi mungkin. Begitulah memang zaman manusia. Ada hak, ada yang batil. Menjadi sunnatullah. Pertanyaannya kemudian muncul. Kalau memang buruk itu buruk, kenapa Allah ciptakan? Keburukan kan Allah yang menciptakan. Kenapa Allah ciptakan sama halnya? Kenapa sih setan diciptakan ganggu manusia aja kerjanya? Capek kita ngurusin mereka. Memang itu salah satu hikmahnya adalah Pak, untuk menguji manusia. Liyabtalakum, untuk menguji kalian. Siapakah yang tetap istiqomah di jalannya? Tentunya dengan ilmu. Siapakah orang yang tidak istiqomah? Siapa yang menjual agamanya dan siapa yang komitmen dengan agamanya? Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang dalam kelompok yang ahlu khair, orang-orang yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang atau pendukung atau bahkan kelompok daripada orang-orang yang disebut dengan ahlu syarr atau orang-orang ahlu itsm, orang-orang ahlu dosa. Na'udzubillahi min dalika. Baik. Kemudian pelajaran paling penting di sini adalah tanda-tanda keburukan, tanda-tanda dosa dan tanda-tanda kebaikan. Ini yang paling penting di sini. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa antara halal dan haram itu jelas. Ini halal dan haram itu jelas. Ada dosa-dosa begini, kalau dikaitkan dengan yang kita bahas, ada dosa-dosa yang orang itu paham sebenarnya. Tanpa harus sekolah pun mengerti. Namanya berzina itu tidak baik. Namanya korupsi itu tidak baik. Namanya korupsi itu tidak baik. Namanya mencuri itu tidak baik. Namanya mengambil hak orang lain itu tidak baik. Ini semua orang paham. Orang semua mengerti. Ini nggak perlu dalil macam-macam. Tapi ada perkara-perkara yang kadang-kadang samar-samar. Ini baik tidak baik, ini baik tidak baik. Nah inilah kaitan dengan bahasan hati ini. Ya, Rasulullah SAW ya. Kemudian dalam hadis yang pertama, hadis Abi Sa'id tadi mengatakan bahwa kebaikan itu adalah yang membuat hati itu menjadi tenang. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau hati menjadi tenang, itulah kebaikan. Suatu contoh jelas, orang sedang sholat, apalagi hadir rohaninya, jasadnya hadir, rohaninya hadir, adalah khusyuk. Gak ada orang yang gelisah sedang sholat itu. Kalau orang gelisah dalam sholat, berarti dia tidak sholat. Tidak dalam sholat ya. Orang baca Quran, pasti tenang hatinya. Orang duduk dalam majelis ilmu, pasti tenang, asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak tenang, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Nah, inilah sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada setiap manusia sesungguhnya. Jadi ilmu ini ya secara umum, ilmu ini sebenarnya adalah ilmu yang Allah berikan, bawaan Allah berikan kepada setiap manusia. Ini adalah bawaan yang diberikan oleh setiap manusia. Makanya ada orang-orang yang awam pun nggak belajar agama pun mengerti ini baik, ini tidak baik. Ini baik, ini tidak baik. Ini melanggar etika, ini tidak. Orang juga sudah tahu itu. Kenapa? Karena fitrah manusia itu memang seperti itu. Cuma ini namanya basirah, penglihatan hati. Bukan penglihatan mata yang nampak ini, tapi penglihatan dalam hati. Dan penglihatan hati itu semakin tajam dia, semakin mudah menangkap sinyal-sinyal dari manapun datangnya,
jika hatinya selalu dijaga dalam kebaikan. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan warna hitam karena dosa-dosa, sebagian Rasulullah mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, hati manusia itu putih. Tak kala dia berbuat dosa dan tidak beristighfar, maka nuqtah sauda, maka titik putih nempel pada dirinya. Berbuat dosa berikutnya tambah 2. Berbuat sampai 1000 hitam legam. Kalau sudah hitam legam, maka hatinya menjadi sakit. Jika tidak diurus dan diperbaiki, maka akan menjadi mati. Kalau sudah mati, inilah hati yang kemudian radarnya mati. Kalau radarnya sudah rusak, maka tidak mampu menangkap sinyal dari Allah Ta'ala, dari hati yang ada itu. Ini baik, ini buruk, sudah nggak bisa dia. Makanya kan ada orang-orang yang dinasihati dengan berbagai macam cara nasihat, dari yang dari sindiran, dari bahasa yang halus, sampai bahasa yang jelas, sampai dengan cara yang kasar, sampai dihukum, di depannya diperlihatkan oleh Allah bagaimana musibah menimpa orang yang seperti itu. Dia tidak sadar juga, masih mengaitkan musibah itu dengan dunia. Kenapa? Inilah orang-orang yang dikatakan hatinya telah mati, yang sudah dicap oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ghishawah wa lahum adzabun adzim. Mata, hatinya, telinganya semua ditutupi dengan ghishawah, dengan tembok yang begitu tebal. Warna hitam itulah dosa yang dilakukan. Bukan Allah yang ngecap sampai sungguhnya, dia sendiri. Kenapa? Hatinya dibiarkan selalu berbuat dosa, maka mati hatinya. Na'udzubillah min dalika. Ini semua orang tahu, ma'asyiral muslimin. Maka orang-orang awam pun difaham tentang masalah ini. Tetapi kalau kaitannya dengan urusan agama, ya, ini ada catatan. Kalau kaitannya dengan hal-hal yang umum, ya, bersifat duniawi, bersifat umum, tanyakan pada hati kita. Sesuatu yang tidak ada dalil jelas, tanyakan pada hati kita. Maka insya Allah hati kita akan menjawab dengan catatan hati kita masih baik dan bersih. Maka di sini, ya, ada beberapa catatan. Yang pertama, ketika seseorang menghadapi masalah yang syubhat atau masalah yang samar, alias kita tidak tahu kebenaran yang sejati itu yang mana, sehingga kita mengalami keraguan dalam diri kita, ya. Maka saat kondisi seperti itu, boleh kita bertanya kepada hati kita. Sebenarnya mana sih yang benar, ya kan? Hati tenangnya tuh kemana? Hati tenang kita tuh kemana? Ke sini atau ke sini? Dilakukan ataupun tidak? Itu sering. Itu boleh, ya. Tapi catatannya di sini adalah ini berlaku bagi orang yang memang normal. Hatinya masih baik. Hatinya belum mati. Kalau ahlu maksiat dan dosa tidak bisa. Apalagi urusan agama, ya, udah urusan babnya agama. Kalau orang ahli maksiat, orang yang jahil murakkab, tidak bisa dia berpatokan pada hati. Mengikuti hati saya kan hari ini nggak mau sholat, nggak bisa. Sholat itu kewajiban. Walaupun masih capek, walaupun masih apapun, jadinya harus sholat waktu. Tapi hati kita akan capek nanti aja, nggak bisa. Yang begini tidak boleh dituruti. Ya. Kenapa? Karena hati manusia aslinya benar, hatinya jujur, tetapi jika hatinya masih baik. Kalau sudah rusak, maka sudah tidak bisa menjadi tolak ukur dan menjadi standar. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka sesuatu yang jelas, Qur'annya, hadisnya, ya, itu nggak boleh tanyakan dengan hati. Walaupun hati kita itu mengatakan jangan, tidak ragu, tapi Qur'annya jelas, jadi jelas sudah. Maka hati kita harus tunduk dan patuh kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh, ya, laki-laki, ya, seorang laki-laki itu disunnahkan, saya tidak membahas wajib atau tidak wajib, luha, jenggot. Dalilnya jelas, Qur'annya juga jelas. Artinya ini syariat Nabi Muhammad. Tapi hati kita mengatakan kayaknya nggak cocok di Indonesia, nggak cocok begini. Itu beda. Kita tidak boleh menentang, walaupun tidak mengamalkan, itu menjadi kufur. Nah, yang begini-gini maka meletakkan semua kepada dalil Quran dan hadis. Hati tidak boleh berperan di sini. Perasaan tidak boleh berperan di sini. Quran dan hadis. Dan ini kembali kepada akidah, ya, akidah. Dan ini memang berat, terutama dalam kondisi-kondisi yang luar biasa. Ada satu kisah yang saya dengar, ya, juga dari para tokoh-tokoh kita, para pejabat-pejabat luar negeri, ya, secara khususnya, dan beberapa buku yang menulis tentang biografi Kiai Haji Muhammad Agus Salim, ya, pernah kita dengar, ya.
orang intelektual Indonesia, orang yang berjasa di awal kemerdekaan RI, di mana beliau punya kecerdasan yang sangat luar biasa terkait dengan linguistik, bahasa. Beliau dikatakan 7 bahasa dikuasai. Bahasa secara otodidak, ya, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Turki, tambah lagi bahasa daerah di Indonesia. Luar biasa beliau. Beliau berkomunikasi dengan luar biasa. Itulah Al-Imam atau Kiai Haji Muhammad Agus Salim rahimahullah ta'ala. Beliau orang yang komitmen pada agamanya. Saya tidak berbicara wajib dan wajib. Beliau orang yang pakai jenggot. Sehingga suatu ketika beliau diutus oleh presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, ke waktu itu dalam kisahnya menjadi diplomatik lah di sana. Di Prancis kalau tidak salah ya. Beliau menyampaikan pidatonya dengan berbahasa Prancis. Sangat fasih sehingga orang terkagum-kagum dengan ketokohan, dengan kepintaran dan kecerdasan Pak Yai ini ya, Yai Agus Salim ini. Tapi sisi lain beliau itu diledek dan dihina. Jadi orang mengkritik dia ya sebagai laki-laki yang seperti kambing. Karena kambing ada di jenggotnya. Jadi sebelum dia tampil di podium dia diledek. Jadi orang bahkan sampai terkeluar daripada lisan para tokoh-tokoh dunia ini. Jadi beliau diledek sebagai kambing dengan mengembek begitu. Tapi ketika dia sudah mulai mengeluarkan suaranya, menyampaikan dengan bahasa Prancis yang sangat luar biasa, orang terkagum-kagum. Maka kesempatan ketika dia di podium, dia orang yang sangat cerdas, tidak dilepaskan begitu saja. Beliau mengatakan di akhir podiumnya, ketika orang sudah nampak terkagum-kagum dengan bahasa yang disampaikan oleh Pak Yai ini, maka beliau mengatakan, inilah salah satu kambing yang ada di Indonesia. Ini baru kambingnya katanya. Dan di tanah air saya, harimau lebih banyak dan lebih hebat daripada saya katanya. Ini siapa? Orang hebatnya Indonesia, Muhammad Kiai Haji Muhammad Agus Salim atau Agus Salim. Masya Allah, luar biasa. Beliau lahir di Padang, ini orang Padang. Hebat, banyak orang hebat memang zaman dahulu. Nah, orang yang masalah sebegini sudah nggak bisa pakai otak, pakai akal. Ini pakai dalil. Dan ini prinsip dari orang Islam. Maka hadis ini tidak berlaku kepada apa? Sesuatu yang sudah jelas dalilnya. Mau tenang tidak tenang hati itu beda bab. Kalau hadisnya sudah jelas, tidak bisa pakai perasaan dan hati. Nah, yang tadi dikatakan yang boleh adalah apa? Saat sesuatu samar tidak jelas dalilnya, maka pakailah hati yang paling dalam. Karena hati yang dalam itu tidak berbohong. Itu pun bagi hati yang masih baik, yang masih tidak tercampur atau belum mati hatinya. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah catatan, inilah catatan penting dalam tentang baik dan buruk. Kemudian ada kalimat hadis yang kedua, hadis Wabisah bin Ma'bad. Istafti qalbak, mintalah pada hatimu. Ya, mintalah pada hatimu. Jadi sini juga para ulama termasuk Al-Imam Al-Jauziyah ya dalam kitabnya, terkadang seseorang itu minta fatwa kepada orang, tapi hati kita tidak tenang, boleh fatwa itu tidak kita amalkan. Karena fatwa itu kan masukan, pendapat orang, pendapat manusia. Tapi yang tahu masalah yang sebenarnya adalah kita. Maka ketika fatwa orang tersebut, katakan kita datang kepada seseorang, ya Syekh saya A, B, C, D begitu. Beliau mengatakan setelah lahiriah itu halal. Tapi kita yang paling tahu kan kita. Hati kita nggak tenang, boleh fatwa itu tidak dijalankan. Walaupun dikatakan halal, boleh kita lakukan, sebaliknya. Ya sudah, saya tidak amalkan, saya tidak ambil. Kenapa? Karena hati saya tidak tenang. Itu yang dimaksud istafti qalbak. Karena hatimu tidak pernah berbohong. Hati paling dalammu tidak pernah berbohong. Untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, cuma kadang-kadang manusia itu tadi, saya katakan sinyalnya itu tidak mampu ditangkap. Kegelisahan hati ya, itu tidak bisa ditangkap kecuali oleh orang yang punya basirah yang tajam. Dan basirah yang tajam itu semakin baik hatinya, semakin suci dia dari perbuatan yang buruk dan mungkar, maka semakin tajamlah hatinya. Maka dalam hadis yang hasan yang lain Rasulullah pernah mengatakan, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzur binurillah. Takutilah, berhati-hatilah dengan firasat orang mukmin sejati. Karena apa yang dilihat oleh hati, oleh basirah seorang mukmin sejati itu atas petunjuk Allah. Artinya dia melihat dengan nur Allah, maksudnya apa? Mendapat petunjuk dari Allah. Ada orang yang soleh mengatakan, nak,
nanti kalau kamu ke sana jangan begini, dilanggar, benar kejadian. Dia melihat sesuatu seakan-akan mengalir begitu. Kenapa? Yang dilihat adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia bukan nabi, itu namanya firasat. Nah, firasat itu semakin baik orangnya, semakin dekat dengan Allah, ya semakin bersih hatinya, semakin tajam ya melihat sesuatu. Walaupun dia tidak mengetahui, kadang dia yang disebut dia tidak sadar apa yang diucapkan. Artinya dia tidak berarti dia mengetahui apa yang akan terjadi. Hanya prasangka yang sangat kuat yang golib pada dirinya karena memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang berikutnya juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang subhat yang kita dapatkan dalam hati, yakni keraguan-raguan, itu pun tetap tidak bisa hilang dengan fatwa sebagaimana tadi disampaikan. Jadi fatwa sana sini nggak bisa menenangkan hati. Kenapa? Banyak faktor. Bisa jadi ketika dia bertanya, dia ada yang ditutupi. Ketika ada yang ditutupi, maka pasti seorang syekh, bahkan seorang ulama bagaimanapun, dia akan menjawab, memberikan fatwanya sesuai dengan apa yang diucapkan, bukan apa yang dalam hati si penanya. Tidak tahu dia, tidak tahu. Seperti itu terjadi pada Rasulullah. Itu terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, bahkan Imam Bukhari dengan hadis ini membuat bab bahwa hukum akhirat tidak bisa berubah dengan keputusan hakim. Hakim mengatakan menang Anda, halal Anda, ini tidak akan bisa merubah. Kalau haram tetap haram walaupun diketuk beribu-ribu kali oleh seorang hakim. Tidak bisa merubah halal dan haram hukum agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan ketika dua orang datang kepada Rasulullah, mereka sedang berantem. Maka Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun wa la'alla ba'dakum ayyakunal alhana bihujjatihi min ba'din faman qata'tu lahu min haqqi akhi qit'atan fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Rasulullah SAW mengatakan ya, terkadang fatwa itu tetap membuat orang tidak tenang. Kenapa? Yang tahu kebenaran adalah orang yang bermasalah, orang yang bertanya. Bahkan di hadapan Nabi, Rasulullah mengatakan, kalian berdua yang sedang mengadukan perselisihan di antara kalian, bisa jadi satu di antara kalian itu ada orang yang lebih pandai dalam berargumen. Kalimatnya tertata baik, orangnya smart begitu kan, sehingga nampak kebenaran pada orang tersebut. Maka aku mengira dia yang benar, kuputuskan dia yang menang. Maka Rasulullah mengatakan, jika yang keputusan itu adalah salah, kebalikan daripada yang hakikatnya, dan kamu tahu itu, wahai fulan yang kumenangkan, kamu tahu itu, bahwa yang saya putuskan adalah hak daripada lawanmu, maka silahkan ambil keputusanku, pegang, tapi kamu silahkan masuk neraka. Tapi kalau kamu tidak, kamu tahu kebenaran itu pada lawan kamu, walaupun kebenaran nampak pada dirimu, maka kamu tinggal berikanlah hak saudaramu kepada saudaranya, kepada saudaramu, jangan kau ambil. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa terkadang memang fatwa-fatwa, bahkan hukum-hukum itu membuat hati tidak tenang. Kenapa? Yang tahu kebenaran adalah kita. Apalagi ya itu bicara di zaman Rasulullah saja begitu. Apalagi hidup di zaman yang semua bisa dibeli dengan fulus dan ambisius. Semua bil fulusi kullu syai'in tembus. Dengan fulus semua bisa dibeli, semua bisa dilakukan. Biduni fulusi kullu syai'in mampus, semua terhenti. Kebenaran bisa jadi salah. Yang hak itu menjadi batil, yang menang bisa jadi berubah menjadi salah. Dengan apa? Dengan fulus, tambah lagi ambisius, kekuasaan dan sebagainya. Dan ini hidup di akhir zaman. Dan ini satu hal yang masuk akal. Di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, bisa jadi aku menghukum salah ini. Yang tahu hakikatnya adalah Anda. Maka hati nurani yang bisa seperti ini, maka tidak akan berbohong, ya, tidak. Maka kadang-kadang masalahnya adalah manusia itu bertanya dan berfatwa dan berhukum itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Itu yang jadi masalahnya. Kadang-kadang kita tahu nih, saya melakukan ini, tapi saya tahu nih, sebenarnya saya tak tahu hukumnya, tapi saya mencari pembenaran karena saya memang perlu. Kalau saya tanya kepada orang ini, ustadz ini, kayaknya pasti haram deh kayaknya. Jelas itu kelihatan ini. Kalau yang ini pasti boleh. Udah dia datang kepada yang kedua.
dengan sampaikan A, B, C, D, makanya benar. Maka dia datang bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Maka dia ada dosa dan dosa dan dosa, karena dia hakikatnya menipu diri sendiri dan dia menipu kebenaran. Na'udzubillah min dzalika. Nah, ini masalah besar jemaah sekalian, dan ini menjadi masalah besar ya bagi orang tersebut. Jadi ditegaskan ya, hadis ini berlaku ya, tanyakan pada hatimu, karena pada hatimu ada sinyal yang Allah berikan, kemampuan untuk melihat kebenaran dan tidak benar itu urusan yang samar, yang tidak ada dalilnya, dan urusan dunia. Kalau urusan agama nggak semua bisa, karena tidak semua orang mampu untuk melihat itu. Orang yang alim berbeda dengan orang yang awam. Nah, ini mungkin ya kesimpulan daripada hadis yang sudah kita bahas panjang lebar tadi di atas. Sudah ada waktu? Baik. Ya, baik. Satu hadis, dua hadis ke-27. Baik, hadis yang ke-27 kitab Arba'in, dan mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz tadi kan dijelaskan bahwa semua harus dengan ilmu, dan ilmu itu harus didatangi atau dijemput. Nah, bagaimana dengan orang yang secara ilmu ini, khususnya ilmu agama, dia sangat paham, tapi dari sisi amalan, perbuatan itu masih jauh. Nah, ini kesalahannya terletak di mana? Apakah memang yang bersangkutan ini belum dapat hidayah, atau karena hatinya yang keras tadi itu, jadi dia menolak karena kekerasan hatinya dia menolak ilmu yang dia dapatkan. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar ada hati itu fuad. Apakah fuad itu yang dikatakan dengan hati nurani? Ya, fuad di dalam hati itu apa? Hati yang mana itu Ustadz? Makanya saya lagi ragu. Dan kedua yaitu bagaimana kita mengasah al-basirah itu, penglihatan dengan mata hati itu gimana Ustadz? Kadang-kadang kita terus terang sebagai manusia awan ini susah untuk melihat dengan mata hati itu. Terima kasih Ustaz. Ya boleh, biar witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita datang ke majelis kan dosa kita diampunin. Itu yang diampuni apakah dosa-dosa besar, apakah dosa-dosa kecil? Yang kedua, kalau kita ke majelis dengar tausiah sambil baca Al-Quran, apakah itu dibolehkan? Terima kasih. Yang kedua apa tadi? Orang tausiah kita baca Quran gitu, jemaahnya. Baik. Atau mungkin sekalian. Sekalian. Ya itu dulu, dia duluan. Baca situ Bu, jangan kembali ke belakang. Ya. Assalamualaikum, saya mau tanya Pak Ustadz, kalau penghasilan dari penyanyi kayak Rosa atau Krisdayanti atau Afgan itu penghasilannya halal atau haram ya? Maaf, ini keluar dari pembahasan yang sedang dibicarakan. Makasih, itu aja. Ya, dari hasil nyanyi ya. Jangan nggak tahu kalau sebagian ulama kan sebagian bilang kalau musik atau nyanyi gitu haram. Kemana aku ngaji yang di Blok M itu dia bilang kalau yang penyanyi atau yang berhubungan dengan musik-musik itu haram. Jadi kayak penyanyi Rosa atau Krisdayanti atau Afgan itu berarti penghasilannya halal atau haram gitu. Makasih. Ya. Ya, jawab dulu ya. Takut lupa. Ya, tadi ada 4 orang, pertanyaannya lebih dari 4. Ya. Baik, jawab dulu ya. Tadi yang pertama tentang ya bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Tadi pertama yang terakhir dulu ya, biar gampang yang terakhir.
Berarti penanya sudah menanya ke beberapa orang sebelumnya ya. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Halal ataupun haram ya. Kalau ibu sendiri, hati sendiri apa cenderungnya? Ya. Ya, baik, baik ya, bismillah. Ya, kembali kepada memang beberapa waktu yang lalu sampai sekarang memang sedang hot ya berita tentang masalah musik ini. Halal ataupun haram ya. Halal ataupun haram boleh. Halal dan haram itu kan berpengaruh juga kepada hasil dari pekerjaan seorang penyanyi, seorang pemusik kan begitu. Itu yang apa namanya? Yang akan menjadi turunan hukumnya. Saya pribadi adalah al-afdal, yang lebih afdal adalah meninggalkannya. Apalagi musik-musik atau nyanyian yang jelas mengandung bahkan jauh daripada kebaikan. Jauh daripada kebaikan. Saya tidak bicara halal dan haramnya. Karena memang Quran ini, kalau kita bicara Quran sebagai rujukan kita, sebagai segalanya, itu terkadang susah untuk bisa berkolaborasi dengan selain Quran. Orang kalau tersibukkan dengan yang A, pasti tersibukkan dengan yang B. Kecuali orang-orang yang memang ya tidak mau hanya setengah-setengah. Maka kalau saran saya lebih baik jika mampu dan jika bisa ya cari yang lebih aslam, yang lebih selamat. Yang lebih selamat. Karena memang ada hadis Rasulullah sangat jelas dan sangat gamblang, walaupun ditafsirkan dengan tafsir yang cukup banyak, akan datang suatu masa nanti di mana orang akan menghalalkan yang haram. Menghalalkan alat musik, menghalalkan emas untuk laki-laki, menghalalkan sutra untuk laki-laki. Walaupun ada yang mengatakan yang halal dengan tafsiran yang macam-macam. Tapi kita dihadapkan dua hal ini, maka mending hati lebih supaya bebas ya sudah ditinggalkan, tidak ada masalah. Terlepas halal dan haram, maka hati akan menjadi lebih tenang. Maka kan Rasulullah mengatakan, dak ma yaribuka illa ma yaribuka. Selagi kita bisa mencari yang tidak ragu, ambil aja yang tidak ragu. Yang ragu-ragu ulama masih berdebat nih dua-duanya. Sampai sekarang belum nggak selesai karena dua-duanya punya argumen masing-masing. Kalau saya ya bismillah. Dengan tidak menghukumi orang, ini untuk diri saya sendiri, maka cari yang aman itu lebih baik. Dan hati menjadi tenang pasti. Karena hadis Rasulullah, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang Anda ragu kepada sesuatu yang hati tenang. Selesai sudah. Pelan-pelan ya, pelan supaya Allah berikan taufik. Karena memang masih banyak ulama-ulama juga membolehkan, enggak ada masalah, silakan masing-masing. Ya, kalau saya lebih baik tinggalkan tanpa menghukumi siapapun. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan tentang yang pertama pada saya lupa. Oh ya, orang yang tahu agama tetapi secara amalian lahiriahnya bertentangan dengan ilmu yang diajarkan. Ini masalahnya di mana? Masalahnya adalah pada orangnya. Jelas. Kalau ilmu Qur'annya hadisnya sahih nggak ada masalah. Cuma kalau Qur'annya hadisnya sahih pada orang yang tidak tepat, itu jadi masalah. Dan biasanya orang bermasalah dengan ilmu yang cukup banyak ada dua. Niatnya salah, proses cara mendapatkan ilmu itu yang tidak tepat. Alias tidak mengedepankan proses yang benar sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niat salah sudah jelas. Niat salah mau bagaimanapun ilmunya tetap akan menjadi salah. Makanya kan ada seorang dalam hadis Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah 3 kali pingsan meriwayatkan hadis di mana Rasulullah mengatakan ada 3 manusia yang pertama kali didatangkan Allah pada hari kiamat. Satu di antara adalah al-qari ahlil Quran. Dihadapkan oleh Allah ditanya, wahai fulan, bukankah kuberikan kemudahan rahmat kepadamu sehingga kau menjadi ahli Quran? Dikatakan benar ya Allah. Untuk apa kau gunakan keahlianmu? Apa katanya? Aku mengajarkan manusia, kata Allah, kadzabta, Anda bohong. Tidaklah kau menjadi qari kecuali supaya kamu dianggap kau ahli Quran, kau orang hebat sehingga kamu dapat kemuliaan. Maka digiring masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang lurus ini sesungguhnya hanya Allah yang tahu dan kita sendiri sebenarnya. Ya.
Orang wah menganggap saya, wah Ustadz pasti ikhlas. Oh siapa? Nggak tahu, nggak ada yang orang tahu. Hanya saya yang tahu dan Allah. Ini yang membuat Abu Hurairah pingsan. Luar biasa jemaah sekalian. Jadi niat yang salah, ilmu bagaimanapun nggak ada manfaatnya. Yang pertama. Yang kedua, proses dalam belajar. Ini banyak orang yang kemudian ilmu yang banyak nggak ada barokahnya. Proses belajar. Proses belajar yang masuk adalah apa? Sebelum belajar itu, kalau dalam dunia pendidikan pondok pesantren, etika dulu yang diajarkan, adab namanya. Karena al-adabul ilmu qabla al-ilm. Adab ilmu, belajar agama, belajar ilmu agama, belajar adab dalam ilmu agama itu didahulukan daripada belajar ilmu itu sendiri. Kalau adabnya ada dalam diri seorang, bertambah ilmu, dia akan menjalankan ilmu tersebut. Nah, salah satu ilmu yang diajar adalah apa? Iman dulu ditanamkan, keyakinan dulu pada agama yang kita pelajari. Abdullah bin Umar dan lain sebagainya mengatakan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Qur'an. Fabil Qur'an fajada imanana. Kami belajar iman dulu, belajar adab dulu, etika terhadap Quran, cinta kepada Al-Quran, bagaimana Allah memuliakan dengan Quran. Maka baru kami belajar Quran. Maka ketika tambah Quran, tambah ayat, tambah ilmu, semakin mantaplah iman kami, bertambahlah iman kami. Itu mereka, itu para sahabat. Dalam hadis yang lain mereka belajar Quran asara ayatan, 10 ayat dulu, dipahami, dihafal, diaplikasikan, didakwahkan, baru tambah berikutnya. Itu mereka jemaah sekalian. Sehingga bertambah ilmu semakin merubah betul-betul ilmu itu dia berjalan, tidak seperti hari ini. Hari ini orang tidak mengindahkan adab. Adab terhadap guru itu hilang sekarang. Bahkan maaf, di dunia pondok pesantren pun sudah banyak yang hilang, ya kecuali pondok-pondok yang masih menjunjung tinggi ya bab ini. Itu alhamdulillah masih. Kalau tidak, subhanallah, sudah hilang jemaah sekalian. Padahal Qur'annya luar biasa, hafalannya luar biasa, tapi sudah nggak ada adabnya, hilang, dan ini menghilangkan barakatul ilm. Adab itu cerminan daripada takwa. Takwa itu cerminan daripada etika. Orang tidak bertakwa dari beriman, maka ilmu yang ada tidak menjadikan dia mulia, takut, tapi justru menjadi sebaliknya. Iblis itu bukan tidak berilmu. Iblis itu diciptakan 2000 tahun menurut Abdullah bin Abbas sebelum manusia. Bahkan dia pernah tinggal di langit, menjadi bagian daripada malaikat. Tapi nggak punya adab, nggak punya etika. Datang perintah Allah, dia sombong. Disuruh sujud oleh Allah kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan untuk ibadah. Apa katanya? Ana khairun minhu, ana lebih dari dia ya Rabb. Kenapa kau perintahkan aku untuk sujud kepada dia? Dia junior, aku senior. Harusnya saya yang lebih mulia daripada dia. Kau ciptakan aku dari unsur api, kau ciptakan dia dari unsur tanah. Dengan ilmu tersebut dia mengkias sendiri sesuatu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya jujur banyak orang yang menentang agama hari ini justru orang yang bergelar. Karena dia punya dalil. Jadi dengan dalil itu digunakan sebagai hujah untuk membenarkan yang salah. Ini masalah besar pada umat ini jemaah sekalian. Kita lihat faktanya. Setiap tahun berapa orang yang bergelar sarjana Islam di Indonesia. Tapi mana perubahannya? Tak ada bedanya. Justru yang lebih ganas terhadap uang, maka justru orang yang bergelar ini. Na'udzubillah. Tadi saya katakan apa yang salah? Ilmunya tidak salah, tapi cara mendapatkannya, prosesnya itu yang salah, adabnya yang salah, dan niatnya yang salah. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua yang berikutnya terkait dengan fuad. Fuad itu adalah hati. Apakah hati yang itu yang nampak? Apakah yang mana? Itu yang jadi pertanyaan. Sebelum itu Ustaz, ini kan masalah fuad. Kata-kata jiwa atau hati itu berapa dalam Al-Quran? Supaya bisa dijelaskan ya. Baik. Dalam Al-Quran memang ada beberapa, ada istilah nafsu, ada istilah ruh, ada istilah fuad ataupun hati. Ada tambah lagi korin ya, itu sering orang bercampur aduk menjadi satu. Korin itu bukan jiwa, bukan ruh, dan korin itu adalah setan. Setan itu adalah jin. Setan itu kan sifat jin yang buruk yang mendampingi manusia, dan setiap manusia punya jin. Memang Allah sudah takdirkan, Allah tentukan untuk bersama manusia, dan dia akan sewaktu-waktu kita lalai terhadap Allah, maka pengaruh jin akan masuk.
Maka Aisyah bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, saya juga. Tetapi jin aku telah ditundukkan oleh Allah sehingga tidak mampu untuk menggoda aku, kata Rasulullah. Ada riwayat dia telah masuk Islam. Itulah masuk Islam, ikhtilaful ulama. Tapi intinya Rasulullah tidak bisa digoda dengan bisikan jin. Nah, manusia yang lain bagaimana? Masih bisa kalau kita lalai. Tapi kalau manusianya kuat, istiqomah, bertakwa, alul ilm, maka insya Allah godaan jin tidak akan ada masalah. Korin tadi, dan korin ini bukan manusia. Korin ini nggak bisa dititiskan. Kalau manusia mati, dia bukan manusia, dia pisah, dia beda daripada manusia. Dia makhluk lainnya menggoda saja. Kalau kemarin ada kasus untuk membuka kasus yang sudah lama, kita panggil korinnya aja untuk dia bercerita. Itu namanya syirik, jemaah sekalian. Jadi memanggil korin untuk membuka kasus yang sudah lama terpendam, dia percaya dengan penyanyi korin, itu satu kesyirikan. Mendatangi dukun aja nggak boleh, syirik apalagi memanggil yang tidak nampak. Quran mengatakan kita tidak bisa melihat bahwa yarakum wa qabiluhu, dia melihat kita dan teman-temannya melihat kita, teman-teman jin. Kok kita bisa percaya kepada makhluk yang tidak bisa kita lihat? Itu sudah tidak benar dalam urusan syariat dan ini hukumnya haram. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa sering diartikan dengan nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jiwa dan ruh. Nah, jiwa dan ruh itu artinya kadang-kadang sama. Tapi nafs itu berbeda. Nafsu yang dimaksud adalah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu banyak Al-Qur'an. Contohnya Allah mengatakan wala tatabi'u ahwa'ahum. Wahai Muhammad, jangan itu hawa nafsu mereka, maka akan sesat dari jalan Allah. Maka nafsu dalam asli Arabnya adalah hawa, tapi diterjemahkan dengan hawa nafsu. Itu berbeda dengan anfus, dengan nafs. Nafs yang itu artinya, kalau nafsu enggak itu maut, itu artinya jiwa dan ruh. Kalau yang nafsu, hawa nafsu, terjemahan hawa artinya adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu salah satu makhluk yang Allah ciptakan yang nempel pada manusia. Dia di luar ruh, di luar jiwa manusia. Nah, hawa nafsu ini dalam Islam tidak dimatikan, tapi hanya ditundukkan supaya bisa diatur. Kenapa? Tanpa nafsu nggak mungkin kita kumpul di sini. Karena orang nggak, nafsu itu apa sih? Keinginan, baik ataupun buruk. Tanpa nafsu, hawa nafsu, kita nggak punya anak, nggak mungkin punya jodoh. Itulah perbedaan antara manusia dengan malaikat. Nah, nafsu ini terkadang memang kalau dibiarkan menguasai iman seseorang, maka orang menjadi sesat, mendahulukan keinginan hawa nafsunya, syahwatnya. Karena hawa nafsu dekat kepada syahwat, dekat kepada syubhat. Disitulah setan yang korin tadi memanfaatkan kesempatan ini ketika manusia lalai. Nah, salah satu penguat syahwat atau nafsu itu adalah makan dan minum, apalagi kalau haram. Makanya orang Islam kenapa setiap tahun sekali disuruh puasa? Itu untuk menundukkan hawa nafsunya. Kalau orang otomatis makannya kurang, dibatasi, maka secara jasad itu menjadi lebih lemah. Ketika jasad kita menjadi lemah, nafsu kita menjadi lebih tunduk dan lebih lemah. Maka yang ini apa? Rohaninya menjadi kuat. Rohani itulah jiwa kita yang sejati. Itu akan mengontrol dan mengatur nafsu kita. Dan ruh, makhluk Allah yang menempel pada manusia, itulah hakikat manusia. Jasad itu lahiriah manusia. Yang kedua adalah ruh. Ruh ini makhluk yang diciptakan Allah tapi tidak mati. Kalau jasad hancur. Manusia hidup apabila jasad dan ruh menjadi satu. Maka ketika berpisah itu namanya kematian. Di dunia yang lebih utama, lebih dominan adalah jasad. Tapi di alam barzah yang lebih dominan adalah ruh ataupun jiwa. Di akhirat dua-duanya. Di akhirat dua-duanya. Dan ini menjadi baik, dia perlu makanan juga. Apa makanannya? Taklim, baca Quran, zikir. Makanya Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya. Jadi kebiasaan beliau habis sholat subuh itu zikir sampai duha. Ditanya, Syekh, kok Anda setiap hari zikir melulu, kenapa? Dikatakan, kalau kamu tidak makan, bisa aktivitas enggak? Tidak. Begitu juga saya, kalau saya tidak ngasih makan rohani saya dengan zikir tadi, maka saya akan menjadi lemah dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di dalam sini dipastikan, orang yang tidak pernah ngisi rohaniahnya dengan makanannya, maka dia tidak akan kuat ibadah. Apa makanan rohaniah itu? Zikir, baca Quran, sholat, istighfar, sedekah dan seterusnya. Itulah makanan rohaniah.
Sedangkan kalau jasad dari tanah, makan, minum dan seterusnya. Baik. Tadi yang berikutnya. Tadi 2 pertanyaan ya, Bang? Ya. Enggak, Ibu yang tadi Fuad. Satu lagi. Oh ya, fuad itu hati. Hati itu letaknya di jiwa. Jadi hati manusia itu ada hati. Hati yang dimaksud dalam manusia itu sebenarnya secara maknawi. Yang dimaksud hati itu adalah fuad, itu secara maknawi sebenarnya. Itulah jiwa hakikatnya. Bukan hati yang secara lahiriah. Jadi fuad yang dimaksud dalam konteks Quran itu sebenarnya adalah lebih kepada jiwa dan ruh. Bukan hati yang kita lihat yang bentuknya merah besar itu, bukan. Nah, itu yang dimaksud. Maka hati itulah yang kemudian jika baik itu maka akan menjadi baik seluruh anggota tubuh manusia. Memang Rasulullah menggambarkan hati itu. Hati itu tapi yang dimaksud hati lahiriahnya. Tapi dimaksud daripada hadis bukan hati lahiriahnya, tapi hati yang dimaksud adalah rohaniahnya, yang di jiwanya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pada manusia terdapat mudghah, gumpalan darah. Apabila baik dia, baik seluruh anggota tubuhnya, lisannya jadi baik, tangannya jadi baik, telinganya jadi baik. Kalau buruk dia, buruk seluruh anggota tubuhnya. Hati yang dimaksud Rasulullah bukan hati lahiriah, tapi maknawiyah, yaitu apa? Roh tadi. Nafsu tadi itu, ya, bukan hawa nafsu. Nah, ini yang kita harus jaga. Ini jika baik, itu yang mampu melihat sesuatu dengan basirah tadi itu. Makanya ada orang yang hatinya rusak, hati lahiriahnya rusak, tapi orangnya alim. Orangnya adalah tawadu. Kenapa? Hati manawiyahnya itu yang dijaga, bukan lahiriahnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Satu lagi Ibu. tadi Ibu yang di sini kayaknya belum dijawab ya. Enggak, belum. Enggak, udah. Ya gini, tinggalin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz ada bilang zaman Rasulullah itu ada rebana dan syair. Rebana itu termasuk musik enggak? Terus yang kedua, kalau misalnya kita sholat pakai masker itu sholatnya sah enggak Ustadz? Yang pertama tadi apa, Bu? Diulang. Rebana dan syair. Sa'i. Rebana dan syair. Rebana itu termasuk musik enggak? Gimana? Rebana. Oh, sa'i. Baik. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Pertama terkait tentang syair ya, syair dan rebana. Rebana dipanggil dub. Kalau kita jujur ya, kalau Indonesia kan mayoritas mazhab Syafi'iyah. Kalau kita buka lembaran kitab-kitab Syafi'iyah, mereka adalah orang-orang yang sangat keras dalam masalah ini. Jadi silakan ya, saya tidak dengan lisan saya, tapi silakan buka kitab-kitab Syafi'iyah, itu ulama-ulama yang paling keras dalam masalah ini. Tapi yang dikecualikan adalah dub, adalah rebana tadi. Itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, ditabuh, dipukul, diadakan, terutama dalam acara pernikahan, acara hari-hari raya, acara yang bersifat syukuran. Untuk membedakan antara hari-hari biasa dengan hari-hari yang spesial. Itu bahkan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan syair-syair. Syair-syair yang kita bilang hari ini nasyid. Ya nasyid, nasyid itu umumnya dilakukan atau dibacakan, disenandungkan tanpa dibantu dengan alat musik biasa, tapi dengan rebana saja. Nah itu nggak ada ikhtilaf ulama. Yang ikhtilaf adalah selain itu. Kalau ini tidak ada ikhtilaful ulama. Baik, yang pertama tadi. Oh ya, hukum menutup muka dengan masker dalam sholat. Aslinya adalah makruh. Asal hukumnya adalah makruh. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan kemakruhan itu menjadi hilang dan terangkat jika ada maslahat yang besar. Seperti kemarin COVID. Saat terjadi COVID, ya, maka makruh itu sudah jadi makruh lagi. Kenapa? Karena memang sangat darurah. Karena droplet yang keluar percikan dari manusia itu katanya waktu itu kan, yang zamannya COVID itu kan sangat mengerikan. Orang takut, maka harus jaga jarak. Jangan sampai kita ngomong itu percikan dari mulut yang nggak kelihatan nempel kepada orang tersebut. Nah kalau itu memang benar secara medis, bisa dibuktikan, dan itu terbukti kemarin. Wallahu a'lam rekayasa atau tidak, itu urusannya beda. Yang penting terbukti. Ya kan, karena ada saudara saya juga meninggal dunia sebab ini. Maka pakai masker itu tidak menjadi makruh lagi.
Bahkan bisa jadi sesuatu yang diharuskan. Kenapa? Ulama mengatakan menjaga jiwa manusia lebih muqaddamun alal ibadah, lebih didahulukan daripada ibadah itu sendiri. Makanya boleh tidak menghadiri sholat Jumat walaupun berapa kali demi untuk menjaga jiwa manusia. Demi untuk menjaga jiwa manusia. Karena menjaga jiwa manusia lebih utama daripada ibadah itu sendiri. Ibadah dengan Allah itu Allah kasih kemudahan. Ya, Allah kasih kemudahan. Maka fatwa-fatwa waktu itu yang kita disuruh sholat masing-masing di rumah, sholat Jumat masing-masing di rumah, bahkan disuruh jadi khotib masing-masing Fitri Idul Adha kemarin, itu dibolehkan dan itu sesuai dengan jalur syariat dan aturan syariat, tidak bertentangan sama sekali. Bahkan kalau asbab kita tidak peduli dengan orang lain, kita menjadi sebab orang terkena, kita dianggap telah membunuh. Dan ancamannya dalam Quran, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatalan nasi jami'a. Kalau orang mati terbunuh asbab kita, bukan karena dia membunuh sehingga harus dikisos, bukan karena dia berzina sehingga harus dirajam sampai mati, bukan karena dia merusak kerusakan di muka bumi, tapi asbab kita, apa kata Allah? Maka seakan-akan kita telah membunuh seluruh manusia. Faman ahyaha, dan sebaliknya, yang menjaga manusia, faka'an nama ahyan nasa jami'ah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Itu pahalanya di sisi Allah. Maka kemakruhan itu menjadi hilang jika ada darurah, apalagi terkait dengan jiwa manusia dan keselamatan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yang mana tadi ya? Oh iya, tadi kelupaan. Baik. Apa hukumnya baca Quran sedangkan duduk dalam pengajian? Kalau mau baca Quran ya keluar dari pengajian. Itu namanya su'ul adab. Dianggap tidak beradab. Kalau ulama-ulama kita bicara, kebetulan saya kuliah hadis. Dalam ilmu hadis, orang itu bisa mendapatkan sanad. Katakan saya mendapatkan sanad dari guru. Guru saya umurnya sekian. Nah, syarat sanad itu salah satu adalah apa? Setiap hadir, kali-sekali hadir dalam majelis, murid harus datang duluan daripada ustaz. Ada seorang imam besar, zaman saya lupa namanya. Kalau beliau sedang mengajar hadis, ada orang berbisik-bisik, maka beliau ambil sendal, kemudian tinggalkan majelis. Walaupun dia sedang berzikir, dia akan tinggalkan majelis. Apalagi maaf, sambil makan. Maka kalau ada kajian saya sambilkan Pak DKM, tolong kalau lagi pengajian off dulu makannya, makanan nanti aja. Ya sudahlah, boleh saat tanya jawab. Kalau bisa habis selesai sebenarnya. Ini ustadznya baru membuka, innalhamdulillah udah dibagi-bagi makanan. Itu su'ul adab namanya, itu jadi masalah. Makanya ilmunya banyak gak ada manfaatnya. Lagi adabnya gak benar. Adabnya tidak benar. Ya kan? Itu walaupun kita sedang baca Quran, ya jangan dong, karena sedang dalam majelis. Baca Al-Quran memang luar biasa hebatnya. Tapi ilmu yang sedang diajarkan tentunya lebih mulia. Baca Quran bisa tidak benar kalau tambah ilmu, kan begitu. Maka ilmu itu lebih muqaddam dari yang lainnya, maka dihormati. Demikian, Allah a'lam. Karena waktu, terima kasih kepada Ustadz. Pengajiannya luar biasa.